Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwan Ernasir, Prodi Agribisnis semester 2 Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara iklim dan tanah pada tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan curah hujan terhadap tanaman. Hubungan curah hujan ini sangat memiliki hubungan yang signifikan terhadap tanaman. Yang pertama itu ketersediaan air. Curah hujan yang menyediakan air yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Dengan tanaman juga membutuhkan air untuk mengangkut nutrisi dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Kemudian itu ketersediaan nutrisi. Curah hujan juga sangat membantu dalam larutan nutrisi yang terkandung dalam tanah sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Kemudian regulasi suhu. Air hujan juga dapat membantu dalam menurunkan suhu udara yang dapat mengurangi stres panas pada tanaman. Hal ini penting karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak tanaman. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Curah hujan juga cukup membantu dalam membersihkan tanaman dari debu, kotoran yang dapat menyebabkan pertumbuhan hama dan penyakit. Hujan juga dapat membantu dalam mengendalikan populasi hama yang merugikan tanaman. Kemudian ada pola pertumbuhan. Curah hujan yang teratur dan cukup dapat mempengaruhi pola pertumbuhan tanaman. Tanaman biasanya tumbuh lebih baik dan lebih cepat saat mendapatkan pasokan air yang cukup. Oke, saya akan menjelaskan hubungan cahaya matahari terhadap tanaman. Cahaya matahari memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan tanaman. Hubungan antara cahaya matahari itu dalam tanaman itu tentang fotosintesis. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis ini memungkinkan tanaman untuk mengubah energi matahari menjadi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung. Tanaman memerlukan cahaya matahari untuk proses pembelahan sel, pembentukan klorofil, dan produksi karbohidrat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian perbungaan dan perbuahan. Cahaya matahari juga mempengaruhi pola perbungaan dan perbuahan pada tanaman. Durasi cahaya matahari dapat mempengaruhi proses pembentukan bunga dan buah pada tanaman. Kemudian warna dan bentuk pada tanaman. Cahaya matahari juga dapat mempengaruhi warna dan bentuk tanaman. Tanaman yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup cenderung memiliki warna yang lebih cerah dan bentuk yang lebih kompak. Kemudian penyediaan vitamin D. Cahaya matahari juga diperlukan oleh tanaman untuk memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tanaman. Oke, inilah contoh tanaman yang terkena sinar matahari yang cukup. Tanamannya akan lebih mudah berfotosintesis dan tanamannya akan lebih mudah berkembang dan tumbuh, dan buahnya akan kompak dan besar-besar daripada tanaman yang tidak terkena sinar matahari yang cukup.
terhadap tanaman. Hubungan suhu terhadap tanaman itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, hubungan antara suhu dan tanaman itu pertama ada di pertumbuhan. Suhu mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Tanaman memiliki rentang suhu optimal di mana pertumbuhan mereka akan maksimal. Nah, kemudian tapi kalau suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kemudian di fotosintesis. Nah, suhu juga mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman. Fotosintesis pada tanaman. Nah, tanaman suhu yang optimal diperlukan untuk aktivitas yang terlibat dalam fotosintesis. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu proses fotosintesis dan produksi karbohidrat. Kemudian hubungan suhu terhadap tanaman itu di respirasi. Suhu juga mempengaruhi tingkat respirasi tanaman. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan tingkat respirasi tanaman yang dapat mengurangi ketersediaan energi untuk pertumbuhannya. Kemudian kehidupan mikroba tanah. Suhu tanah juga mempengaruhi kehidupan mikroba tanah yang berperan penting dalam ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Suhu yang ekstrim dapat mempengaruhi aktivitas mikroba tanah dan proses bahan organik. Kemudian pola perbungaan dan perbuahan. Suhu juga mempengaruhi pola perbungaan dan perbuahan terhadap tanaman. Suhu yang tepat diperlukan untuk inisiasi dan pembentukan bunga serta pembuahan pada tanaman yang berbuah. Stres panas dan dingin. Suhu ekstrim baik panas maupun dingin dapat menyebabkan stres pada tanaman. Stres panas dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman. Sementara kalau stres dingin dapat menghambat proses metabolisme pada tanaman. Demikian, suhu yang tepat yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu tentang pengolahan suhu yang optimal di sekitar tanaman, baik melalui pengaturan lingkungan maupun pemilihan varias tanaman yang sesuai dengan kondisi suhu pada lokasi tanaman ditanam. Nah, kemudian saya akan menjelaskan hubungan angin terhadap tanaman. Nah, angin juga sangat berperan penting pada pertumbuhan tanaman, seperti di pertukaran gas. Angin membantu dalam pertukaran gas di antara tanaman dan lingkungannya. Angin membawa karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis ke daun tanaman dan juga membantu dalam pengeluaran oksigen dan uap air dari tanaman. Kemudian penyerbukan. Angin dapat membantu dalam penyerbukan tanaman yang ditukarkan oleh angin seperti pada tanaman jagung atau biji-bijian yang lainnya. Kemudian pengendalian suhu. Angin juga dapat membantu dalam pengendalian suhu di sekitar tanaman, dapat membantu dalam mengurangi suhu udara yang berlebihan di sekitar tanaman sehingga mengurangi stres pada tanaman. Kemudian pengeringan tanaman. Angin juga membantu dalam pengeringan tanaman yang berlebihan. Angin yang bergerak dapat membantu mengurangi kelembaban di sekitar tanaman dan mencegah perkembangan penyakit jamur atau yang kemudian penguatan batang dan akar. Angin yang berhembus secara teratur dapat membantu dalam penguatan batang dan akar tanaman. Tanaman yang terpapar angin yang lembut cenderung memiliki batang yang lembeh dan tidak kuat. Nah, kemudian penyebaran bau dan zat kimia. Angin juga dapat membantu dalam penyebaran bau zat kimia yang dihasilkan oleh tanaman untuk menarik serangga penyebab atau mengusir hama. Nah, angin memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan tanaman. Angin yang seimbang dan tidak terlalu kuat dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Namun, angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman seperti patahnya batang, ranting, daunnya yang rusak. Nah, maka perlu kita perhatikan kondisi angin sekitar tanaman dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai jika diperlukan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan hubungan kelembaban tanah dan udara terhadap tanaman. Hubungan antara kelembaban tanah dan udara sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman.
Kelembaban tanah dan udara terhadap tanaman itu seperti penyebaran air dan nutrisi. Kelembaban tanah yang cukup memungkinkan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan melalui akar. Kelembaban tanah yang baik juga membantu dalam mendistribusi nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Kemudian transpirasi kelembaban udara mempengaruhi tingkat transpirasi tanaman. Kelembaban udara yang tinggi dapat mengurangi laju transpirasi tanaman. Sementara kemudian regulasi suhu. Kelembaban tanah dan udara juga mempengaruhi regulasi suhu di sekitar tanaman. Tanaman memerlukan suhu yang tepat untuk pertumbuhan optimal. Kelembaban udara yang tinggi dapat membantu menjaga suhu tanaman, sementara kelembaban tanah yang cukup dapat membantu menjaga suhu sekitar akar tanaman. Kemudian pencegahan kekeringan. Kelembaban tanah yang cukup dapat membantu mencegah kekeringan pada tanaman, terutama pada musim kemarau. Kelembaban udara yang tinggi juga dapat membantu menjaga kelembaban tanah dan mencegah tanaman mengalami kekeringan. Kemudian keseimbangan air. Hubungan antara kelembaban tanah dan udara juga penting untuk menjaga keseimbangan air di dalam tanaman. Kelembaban tanah yang tepat akan membantu tanaman menjaga keseimbangan air di dalam jaringan tanaman. Kemudian respon stomata. Kelembaban udara juga mempengaruhi respon stomata pada tanaman. Stomata adalah struktur pada daun yang mengatur pertukaran gas dan penguapan air. Kelembaban udara yang tinggi dapat menyebabkan stomata tertutup, sementara kelembaban udara rendah dapat menyebabkan stomata terbuka lebih banyak. Dengan demikian, kelembaban tanah dan udara memiliki hubungan yang kompleks dalam mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Penting untuk memperhatikan dan menjaga keseimbangan kelembaban tanah dan udara di sekitar tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Oke, kemudian hubungan profil tanah pada tanaman. Profil tanah mencakup lapisan-lapisan yang membentuk struktur tanah dari permukaan tanah hingga batuan dasar. Ada 6 profil tanah. Yang pertama itu ada horizon atau horizon organik. Horizon itu adalah lapisan tanah paling atas yang terdiri dari tanah organik yang belum terurai sepenuhnya, seperti sisa daun, sisa tanaman, dan bahan organik lainnya. Meskipun lapisan ini tidak mengandung tanah mineral, tetapi tanah organik yang terkumpul di horizon sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Biasanya tanaman yang dapat hidup dan tumbuh di horizon ini adalah tanaman yang memiliki akar dangkal dan mampu menyerap nutrisi langsung dari bahan organik yang terurai di lapisan ini. Ada beberapa contoh tanaman yang bisa hidup di horizon. Itu seperti tanaman pengurai. Tanaman-tanaman pengurai itu seperti lumut, ganggang, dan jamur. Tanaman itu sering ditemukan di horizon karena mereka berperan dalam mendekomposisi bahan organik menjadi humus yang berguna bagi tanaman lain. Oke, kemudian ada lapisan horizon atau horizon topsoil. Adalah lapisan tanah yang paling atas yang mengandung campuran bahan organik dan mineral. Lapisan ini seringkali merupakan lapisan yang paling subur dan paling cocok untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman yang biasa tumbuh dan berkembang dengan baik di horizon adalah tanaman yang membutuhkan nutrisi yang kaya dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang optimal. Beberapa contoh tanaman yang bisa tumbuh di horizon ini antara lain itu seperti ada tanaman sayuran. Tanaman sayuran yang seperti tomat, cabai, kangkung, bayam, wortel, dan selada. Tanaman itu biasanya tumbuh dengan baik di horizon karena membutuhkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan daun, buah, atau umbi. Kemudian ada lapisan horizon atau horizon eluviated. Adalah lapisan tanah di mana mineral dan bahan organik telah tercuci atau terlarut dan terdapat akumulasi material liat dan besi. Kondisi ini membuat horizon cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah dan struktur tanah yang berbeda dari lapisan lainnya. Meskipun horizon bukan lapisan tanah yang paling subur, namun masih ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh di dalamnya, terutama tanaman yang memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi tanah yang kurang subur. Ada beberapa tanaman yang bisa hidup di horizon. Itu ada tanaman tahan kekeringan. Tanaman yang memiliki toleransi terhadap kekeringan
dan mampu bertahan dengan sedikit nutrisi, seperti ada beberapa jenis seperti kaktus dan sukulen dapat tumbuh di horizon yang cenderung memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Kemudian ada lapisan B horizon atau horizon subsoil. Nah, ini adalah tanah lapisan yang di bawah horizon topsoil yang mengandung akumulasi bahan-bahan yang tercuci dari lapisan di atasnya. Lapisan ini seringkali mengandung mineral yang lebih banyak dan kurang organik dibandingkan dengan horizon topsoil. Meskipun B horizon cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah dan struktur yang berbeda, masih ada beberapa tanaman yang tumbuh di dalamnya, terutama tanaman yang memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi tanah yang lebih dalam dan kurang subur. Ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh di B horizon. Ada tanaman seperti tanaman tahan kering, tanaman yang memiliki toleransi terhadap kekeringan dan mampu bertahan dengan sedikit nutrisi seperti jenis kaktus, sukulen, dan tanaman xerofil lainnya dapat tumbuh di B horizon yang cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah. Kemudian ada lapisan C horizon atau horizon paren. Material adalah lapisan tanah yang terbentuk dari batuan asli yang belum terurai sepenuhnya. Lapisan ini seringkali merupakan batuan dasar yang menjadi dasar pembentuk lapisan tanah di atasnya. Karena C horizon merupakan lapisan tanah yang belum terurai sepenuhnya. Biasanya tidak banyak tanaman yang bisa tumbuh di dalamnya. Tanaman umumnya tumbuh di lapisan tanah yang lebih atas seperti A horizon atau B horizon yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik. Kemudian terakhir ada lapisan R horizon atau horizon bedrock. Tanah ini adalah lapisan tanah yang terdiri dari batuan padat yang merupakan batuan dasar yang belum terurai sama sekali. Karena R horizon merupakan batuan padat yang tidak mengandung tanah atau bahan organik yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Tanaman tidak akan tumbuh di dalamnya. Lapisan tanah ini merupakan batas bawah dari profil tanah dan menjadi dasar dari pertumbuhan lapisan-lapisan tanah di atasnya. Tanaman umumnya tidak dapat tumbuh di air horizon karena ketidakada bahan organik, nutrisi, dan ketersediaan air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman biasanya tumbuh di lapisan tanah yang lebih atas dan seperti A horizon, B horizon yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan tanaman. Demikian profil-profil tanah dan tanaman yang bisa tumbuh. Ada yang bisa tumbuh, ada juga yang tidak bisa tumbuh karena tidak ada dukungan pertumbuhan pada tanaman. Sudah. Kemudian yang ketujuh, hubungan tekstur tanah pada tanaman. Ada beberapa jenis tekstur tanah yang dikenal, yaitu pasir, debu, liat, dan loam, atau campuran dari ketiganya. Setiap jenis tekstur tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan air, drainase, aerasi, dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tekstur pertama itu ada pasir. Nah, tanah pasir ini memiliki partikel-partikel besar yang memberikan drainase yang baik namun retensi air yang rendah. Tanah pasir ini cenderung cepat mengering dan kurang mampu menyimpan nutrisi karena air dan nutrisi mudah tercuci. Tanaman yang biasanya tumbuh di tanah pasir ini ada kaktus, lavender, dan tanaman pantai seperti rumput laut. Kemudian itu ada debu. Tanah debu ini memiliki partikel-partikel kecil yang memberikan drainase yang buruk, namun retensi air yang baik. Nah, tanah debu ini cenderung memadat dan sulit untuk diolah, namun mampu menyimpan air dengan baik. Tanaman yang biasa tumbuh di tanah debu antara lain itu ada wortel, kentang, bawang, begonia, dan paisi lili. Kemudian itu ada liat. Nah, tanah liat ini memiliki partikel-partikel halus yang memberikan retensi air yang tinggi, namun drainase yang buruk. Tanah liat ini cenderung memadat dan sulit untuk diolah, namun mampu menyimpan air dengan baik. Tanaman yang biasanya tumbuh di tanah liat ini itu ada teratai, stroberi, dan tanaman air lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada loam. Tanah loam ini merupakan campuran yang seimbang antara pasir, debu, dan liat, memberikan drainasi yang baik dan retensi air yang optimal.
tanah loam ini merupakan jenis tekstur tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanaman karena keseimbangan antara drainase dan retensi air. Tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di tanah loam itu ada tomat, salada, mentimun, mawar, dan lavender. Nah, memahami jenis tekstur tanah yang ada di area pertanian atau kebun dapat membantu dalam pemilihan tanah yang sesuai dan mengolah tanah yang optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehat dan produktif. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 ada hubungan struktur tanah pada tanaman. Ada beberapa macam struktur tanah yang umum dijumpai. Antara lain itu ada struktur butiran, struktur agregat, struktur prisma, struktur plat, dan struktur granular. Yang pertama itu ada struktur butiran. Nah, struktur butiran ini merupakan struktur tanah di mana partikel-partikel tanah tersusun secara acak tanpa membentuk agregat yang terdefinisi. Tanaman yang subur di tanah seperti kacang hijau, kacang tanah, dan jagung cenderung subur di struktur butiran karena akar tanaman dapat menembus tanah dengan mudah. Kemudian itu ada struktur agregat. Nah, struktur agregat ini adalah struktur tanah di mana partikel-partikel tanah membentuk agregat-agregat yang terikat bersama. Tanaman yang subur seperti tanaman tomat, mentimun, dan wortel yang sering tumbuh subur di struktur agregat karena tanah yang longgar memungkinkan akar tanaman menembus dengan baik. Kemudian itu ada struktur prisma. Nah, struktur prisma itu adalah struktur tanah di mana partikel-partikel tanah membentuk prisma atau batang panjang. Tanaman yang subur itu ada tanaman seperti kentang, bawang, kubis. Nah, tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik di struktur prima karena tanah yang longgar memfasilitasi pertumbuhan umbi dan akar. Kemudian struktur plat. Nah, struktur plat ini adalah struktur tanah di mana partikel-partikel tanah tersusun dengan lapisan-lapisan datar. Tanaman yang subur itu seperti salada, bayam, dan kangkung. Tanaman itu cenderung subur di struktur plat karena dapat memungkinkan akar tanaman menyebar dengan baik. Kemudian struktur granular. Nah, struktur granular adalah struktur tanah di mana partikel-partikel tanah tersusun dalam butiran-butiran kecil atau granular. Tanaman yang subur itu seperti stroberi, anggur, dan apel. Tanaman itu subur di tekstur granular karena tanah yang longgar memfasilitasi tumbuhan akar dan sistem perakaran yang sehat. Itulah struktur tanah. Setiap struktur tanah memberikan kondisi yang berbeda untuk pertumbuhan tanaman. Memahami jenis struktur tanah yang ada di area pertanian atau perkebunan dapat membantu kita dapat pemilihan tanaman yang sesuai dengan struktur tanah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang hubungan iklim dan tanah pada tanaman. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.